Ya, puji Tuhan saudara, pagi ini kita akan belajar lagi firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan ucapkan dulu tema kita sepanjang tahun 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya. Sudah siap semua, kita ucapkan dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 siap. 2, 3, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya pengakuan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Iya. Puji Tuhan. Saudara buka Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Saudara kita akan belajar pagi ini. Saya kasih judul pantaskah hidupku ya. Dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 kita akan belajar dengan satu tema pantaskah hidupku. Saya tunggu sampai semua dapat. Oh, salah ketik itu tante. 12. Enggak ada ya. Yang 12 yang dibaca bukan yang 21. Ayat 12 Filipi 2 ayat 12. Itulah manusia. Ya, Filipi 2 ayat 12. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama. Oh, Marlin sudah duduk di situ tadi saya lihat belum. Ya. Kita dengar dulu Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Ya. tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, dari terjemahan baru, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekarang kita akan dengar dari versi terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang sama, Filipi 2 ayatnya yang ke-12 kita akan dengar. Ya, Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, Ya. sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup Ya. sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, Ya. dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu, jangan pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Iya, saudara, dari terjemahan sederhana Indonesia ya ada sedikit penekanan di situ. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka saya sekarang mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan hormat. Nah, saudara, pantas ya, saya ingin ajak saudara lihat dulu arti dari pantas ya. Pantas itu yang pertama layak. Ya, ini dari KBBI. Kemudian pantas yang kedua yang saya tulis yaitu sesuai. Ya. Lalu pantas yang ketiga itu berarti benar. Kalau saudara mau catat saya tunggu. Pantas berarti layak, pantas berarti sesuai, pantas berarti benar. Masih ada dua lagi. Pantas berarti tidak mengherankan. Itu yang keempat. Lalu pantas berarti tampak elok. Ya.
Nah, kalau saudara mau catat lagi yang ketinggalan berarti layak, sesuai, benar. Itu kemudian ya tidak mengherankan, tampak elok. Nah, saudara, kalau kita baca dari terjemahan baru cuma dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa saya mendorong kamu, ini kata Rasul Paulus ya. Saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara, arti diselamatkan ya, saudara, itu bukan hanya berarti saudara dan saya masuk sorga. Ya. Kita sudah belajar bahwa diselamatkan itu berarti usaha Tuhan mengembalikan saudara dan saya kepada rancangannya yang semula. Ya, ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan mempunyai rancangan supaya manusia itu hidup sesuai kehendaknya. Hidup sesuai melakukan apa yang dia ingin lakukan. Jadi dari kata ini dikatakan biarlah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dikembalikan kepada rancangan Allah semula supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu hidupnya pantas. Sebab saudara, kalau sudah dikembalikan kepada rancangan Allah, diselamatkan, maka bonusnya orang itu akan diberi kesempatan untuk tinggal di sorga. Nah, jadi saudara, kita ini orang-orang yang diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup sesuai kehendaknya, supaya kita hidup melakukan kehendaknya. Kemudian kita boleh tinggal di sorga. Sekarang saudara, dari ayat terjemahan sederhana Indonesia, kalau saudara dan saya orang-orang yang sudah dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, diselamatkan tadi, lalu diberi kesempatan untuk tinggal di sorga, pantas enggak hidup kita yang sekarang ini tinggal di sorga? Itu yang harus jadi perenungan kita. Kira-kira kita pantas enggak tinggal di sorga? Ya, nah dari kata pantas yang pertama ya, yaitu layakkah, atau dengan kata lain, apakah sudah layak kita yang sekarang ini, saudara dan saya termasuk, tinggal di sorga? Apakah kita layak tinggal di sorga? Ya saudara, kita kira-kira layak enggak dengan hidup yang sekarang? Sebab saudara, sorga itu bukan tempat orang yang mengaku Kristen. Ya, cuma datang ke gereja, nyanyi, dengar firman, ambil bagian pelayanan, ya masih berdoa, masih percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, masih menjadikan Tuhan Yesus tempat tambal butuh, kalau susah minta tolong Tuhan, kalau sakit minta disembuhkan Tuhan, bukan itu, bukan itu. Ya, sorga itu kalau kita baca di dalam suratan Petrus, itu tempat kebenaran. Berarti saudara, kira-kira kita punya hidup ini sudah layak belum untuk tinggal di sorga? Karena yang tinggal di sorga adalah orang-orang yang hidupnya benar. Ya, benar dalam tanda kutip, tentu saja benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan manusia. Kalau benar di hadapan manusia, saudara dan saya bisa munafik. Saudara bisa benar di hadapan istri, bisa benar di hadapan suami, tapi di luar kita bisa tidak benar. Anak-anak bisa benar di hadapan papa mama, orang tua. Ya, tapi di luar kalian bisa hidup yang tidak karu-karuan. Orang tua juga bisa benar di hadapan anak-anak, tapi sebenarnya hidup kita pun tidak benar di hadapan Tuhan. Bisa, bisa. Nah jadi saudara, kira-kira yang pertama ini sudah layak apa belum? Hidup kita ini tinggal di sorga nanti. Sebagai orang yang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Supaya hidup melakukan kehendak Allah. Ya saudara, kalau
hidup kita saudara hanya ingin layak dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudara ingin hidup layak, saya ingin hidup layak seperti mereka yang hidup di dunia ini. Saudara, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Benar. Kalau kita ingin hidup layak seperti orang kebanyakan yang ada, kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara dengar. Ya, ini contoh Lukas 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan dengar pembacaannya ya. Lukas 12 ayat 18 sampai 20. Lalu katanya, Ya. inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Iya, saudara. Kita sudah belajar bahwa kita punya kewajiban mengerjakan pekerjaan yang ada di dunia, ya, kebutuhan jasmani kita. Itu tidak salah, itu bukan dosa. Tapi saudara, ketika kita ingin hidup layak seperti mereka yang ada di luar, yang mengejar kekayaan, sudah kaya, mengejar sesuatu yang ingin kita raih, sudah kita dapatkan. Lalu saudara, akhirnya hal-hal itu membuat hati saudara terikat. Membuat hidup kita terikat dengan apa yang kita miliki. Itu akan membuat kita tidak layak. Ini contoh tentang orang kaya yang bodoh. Ya, kita lihat dia bekerja dengan begitu giat. Dia mencari hal-hal yang ada di dunia. Ya saudara, dia memuaskan hidupnya dengan apa yang ada di dunia. Dikatakan setiap hari orang ini saudara, ya saudara, dia mengerjakan kehidupannya dengan keinginan-keinginan dunia, memuaskan hatinya dengan apa yang ada di dunia. Lalu saudara, kita lihat dia menghasilkan panen raya yang luar biasa sampai gudang-gudangnya tidak cukup. Tidak muat untuk menimbun atau menyimpan hasil panennya. Lalu saudara, dia bangun gudang yang lebih besar. Dan dia berkata kepada jiwanya. Dia ngomong sendiri. Kalau saudara perhatikan tadi yang dibaca. Dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku. Dia berkata, hai kamu. Banyak harta yang engkau miliki. Makan minumlah, pesta pora, bersenang-senanglah. Ikuti saja cara hidup yang engkau ingin. Ya, sebab itu dimakan beberapa keturunan tidak habis. Tetapi saudara, ketika dia berkata seperti itu, ya, firman Tuhan datang kepada dia. Dikatakan, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti. Saudara, kita seringkali ya kecanduan dengan perkara dunia, dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita miliki. Saudara, tetapi kita tidak pernah kecanduan dengan Tuhan. Ini jadi masalah buat kita. Dengar ini saudara, ini jadi masalah buat kita. Kenapa? Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu akan terikat. Ketika kita kecanduan dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan harta, kekayaan yang kita miliki, hati kita akan terikat dengan itu. Ya, ini bahaya buat kita. Kita lihat orang kaya ini, malam ini juga jiwamu, hidupmu akan diambil. Lalu untuk siapa harta yang engkau miliki? Untuk siapa harta yang engkau kumpulkan selama ini? Saudara, kita harus layak di hadapan Tuhan. Jangan ingin layak di hadapan manusia. Nah, untuk layak di hadapan Tuhan kita tahu standarnya.
hidup seperti Kristus. Ini tidak ada standar yang lain. Saudara dan saya mau mengganti standar ini, enggak bisa. Ini yang sudah ditentukan oleh Bapa. Kalau kita mau hidup layak, maka saudara dan saya jangan ingin hidup layak dengan cara dunia. Saudara bekerja silahkan, cari uang silahkan, yang sekolah yang rajin, belajar yang rajin supaya pinter. Ya, bisa pakai kepandaianmu, ilmumu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang sudah diberkati, sudah menjadi kaya, jangan terikat. Ingat saudara, saya cuma bisa mengingatkan, ya, saya cuma bisa mengingatkan ketika kita mati cuma 2 tempat. Ingat ini saudara, cuma 2 tempat. Saudara ke neraka atau ke sorga, sekaranglah saudara tentukan. Kita mau dipindah ke sorga atau ke neraka, sekarang kita tentukan. Jangan tunggu nanti. Ya, kalau kita baca di Matius pasal 7 itu ayat 23. Ayat 21, 22, 23. Ayat yang ke-23. Mereka ditolak oleh Tuhan. Walaupun mereka bisa bernubuat demi nama Tuhan. Bisa mengusir setan demi nama Tuhan, bisa berdoa ya demi nama Tuhan, memakai nama Tuhan. Tapi ketika mereka mati ditolak oleh Tuhan, Tuhan bilang, "Enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu." Saudara, ketika kita mati tempatnya cuma 2. Kita baca contoh Lazarus dan orang kaya. Kalau orang itu mati rohnya ditaruh di tempat penyiksaan sementara, maka sudah pasti dia akan masuk neraka karena itu tempat penampungan sementara. Tapi ketika orang mati rohnya dibawa ke tempat penghiburan sementara yang juga boleh disebut Firdaus, maka sudah pasti orang itu akan pindah ke sorga. Saudara, kita mau layak di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh layak dengan dunia ini. Dunia boleh kita tinggal sementara. Ingat saudara, firman Tuhan katakan 70 tahun umur manusia. Kalau dia bisa 80 tahun, ada yang sehat, ada yang menderita. Jadi saudara, hidup kita ini singkat sebetulnya dibanding dengan kekekalan yang saudara dan saya akan tinggal. Ya, yang kita akan tinggal. Sorga tempat kekal atau neraka tempat kekal, sama-sama kekal. Kita mau kemana? Nah, sekarang layakkah hidupmu? Standarnya kita tahu untuk hidup layak harus meneladani hidupnya Tuhan. Nah, lalu saudara, kalau kita sudah meneladani hidupnya Tuhan, poin yang kedua, saudara, sesuai enggak? Sesuai enggak? Kita kan sedang meneladani ini. Ya, kewajibanku hidup seperti Kristus. Berarti saudara dan saya belajar hidup seperti Tuhan Yesus, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Nah sekarang saudara, poin yang kedua dari kata pantas itu berarti sesuai. Kira-kira kalau kita mau melayakkan diri kita untuk bisa disebut orang yang sudah diselamatkan, yang diberi hak, diberi kesempatan untuk tinggal di sorga, sudah layakkah? Nah kita harus terus ya melayakkan diri kita dengan hidup seperti Kristus. Kalau kita sudah terus berusaha hidup seperti Kristus, maka yang kedua, kira-kira hidup kita sudah sesuai belum dengan hidupnya Tuhan Yesus? Sesuai belum? Seringkali saudara, jemaat yang ada di sini maupun di gereja lain merasa aku punya hidup sudah sesuai dengan Tuhan. Aku punya hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan. Itu kan cuma merasa. Merasa sudah sesuai. Saudara, kalau kita mau sesuai dengan hidupnya Tuhan, maka saudara, kita harus terus mau menata diri kita. Ingat saudara, saudara dan saya yang harus memperbaiki cara hidup kita. Bukan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memperbaiki hidupmu, hidupku. Ingat, Tuhan tidak akan pernah memperbaiki hidup kita. Kalau kita tidak mau diperbaiki. Ya apa ya? Apa Tuhan kira-kira akan jewer saudara kalau saudara ingin berbuat dosa? Enggak.
Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, Roh Kudus yang ada di dalam hatiku, di dalam hidup kita, itu yang mengingatkan, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Nah jadi saudara, kita harus terus menyesuaikan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara menyesuaikan hidup saudara dengan dunia ini, habis, selesai hidup kita. Benar, hidup kita akan selesai. Hidup kita tidak akan bisa menjadi layak lalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Jadi saudara, yang kedua, sesuai enggak? Kalau yang pertama layak, untuk menjadi layak kita harus terus belajar hidup seperti Tuhan Yesus, supaya kita memiliki hidup yang bisa sesuai ya dengan hidupnya Tuhan Yesus. Nah, kalau belum sesuai, terus kita harus berusaha. Kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus menata diri kita. Ya. Untuk apa? Untuk bisa semakin hari bisa semakin sesuai. Atau dengan kata lain, kita yang harus menyesuaikan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang menyesuaikan hidupnya dengan hidup kita. Bukan. Jadi jangan dibalik-balik ya, saudara, jangan dibalik-balik. Kita yang harus menyesuaikan hidup kita. Nah itu butuh proses, saudara. Enggak enak memang, enggak enak. Tetapi itu yang diminta. Itu yang dituntut dari kehidupan kita. Ingat tadi saya katakan standar yang ditentukan oleh Bapa, yaitu hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Nah kalau kita terus berusaha ya, menyesuaikan hidup kita seperti hidupnya Tuhan, saudara, maka poin yang ketiga, kita akan menjadi benar. Benar tentu saja di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara benar di hadapan manusia, seperti tadi awal saya katakan, kalau kita benar di hadapan istri, di hadapan anak-anak, istri di hadapan suami, di hadapan anak-anak, orang tua di hadapan anak-anak, anak-anak di hadapan orang tua, itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan hidup benar di hadapan istri, suami, anak, orang tua, siapapun yang ada di dunia ini. Betul? Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan hidup benar juga di hadapan manusia. Itu pasti. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan manusia, belum tentu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah jadi sekarang saudara benar. Benar itu berarti enggak menyimpang. Ayo kita akan dengar Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Ya. Enggak menyimpang. Artinya benar itu. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Iya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Saya bacakan dari Indonesia Literatur ya. Dikatakan demikian, ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang atau di hadapan manusia, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Nah ini loh saudara, kita tadi harus terus menyesuaikan hidup kita dengan Tuhan atau dengan hidupnya Tuhan, supaya kita benar di hadapan Tuhan, ya, benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti benar di hadapan manusia. Tapi kalau kita benar di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, lalu saudara, Amsal 14 katakan ada jalan yang disangka orang lurus. Kita, saudara, harus tahu benar bahwa ini jalan yang benar. Jangan kita cuma menyangka ini jalan benar tapi salah. Ya, jadi kita harus tahu ini loh jalan yang Tuhan mau. Atau ini loh jalan yang ditentukan oleh Tuhan, jalan yang benar itu. Memang saudara, kita sudah belajar bahwa untuk masuk surga digambarkan seperti melalui pintu yang sesak. Ya, itu ditulis di dalam Lukas. Tapi kalau saudara baca di dalam Injil Matius, dikatakan ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar banyak orang mencarinya.
masuk lewat jalan itu tapi ujungnya seperti ayat ini menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan yang sempit, jalan yang benar itu, jalan yang ditentukan oleh Tuhan, itu jalan yang tidak enak tapi ujungnya menuju kehidupan. Dan di dalam firman Tuhan ditulis dengan jelas sedikit orang yang masuk jalan yang sempit. Nah saudara, sedikit orang berarti ada banyak orang tidak mau hidup benar. Betul begitu? Ya. Mungkin termasuk kita. Termasuk saya. Tapi kalau kita mau pantas tinggal di sorga. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dikembalikan kepada rancangannya. Rancangan Tuhan yang semula. Itu usaha Tuhan. Supaya kita jadi pantas ya. Maka saudara, mau gak mau saudara harus hidup benar. Tadi saya sudah singgung, di suratan Petrus dikatakan sorga itu tempat kebenaran. Sorga itu tempat kebenaran. Nah, jadi saudara, kita jangan merasa jalan kita sudah benar. Padahal gak benar. Ayo saudara terus. Kita ini sudah ada di jalan yang benar. Saudara dan saya sudah ada track yang benar. Tapi kita bisa menyimpang. Kita bisa menyimpang. Ingat saudara-saudara dan saya sudah ada di jalan yang benar, jalannya Tuhan. Tapi kita bisa menyimpang kalau kita merasa bahwa jalan yang aku lalui itu jalan yang benar karena ada sesuatu yang membuat hati kita tergiur. Seperti kemarin Kamis saya kasih contoh. Kita harus dituntun Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tuntun. Jadi kalau kita dipegang oleh Tuhan, tangan kita, ini kita ada di jalan yang benar, dipegang oleh Tuhan saudara. Ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita tergiur, yang membuat kita tertarik, secara tidak langsung saudara, sadar atau tidak sadar saudara akan menyimpang. Kalau Tuhan yang pegang tangan saudara dan saya, dia akan tarik kembali ke jalan yang benar itu. Tapi kalau kita yang pegang Tuhan, saudara ada sesuatu yang menarik hati kita, yang membuat kita tergiur, kita akan menyimpang. Dan ini tangan saudara akan lepas. Ya kan? Ya. Kalau kita yang pegang Tuhan, kita akan lepas tangan itu. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita berjalan di jalan yang benar, maka kita akan tetap ada track yang benar. Jadi saudara, jangan sampai kita di jalan yang benar ini memegang Tuhan. Izinkan Tuhan yang pegang tangan kita. Ya, saya kasih contoh seperti orang tua yang menggandeng anaknya, ya, yang masih kecil, yang dipegang itu tangan anaknya, bukan anaknya. Nih pegang tangan mama, jari mama. Ya, anak ini akan jelenger. Orang Jawa bilang akan lihat-lihat ada sesuatu yang menarik, ini jari dilepas. Pegangannya akan lepas. Tapi kalau kita yang pegang tangan anak kita, dia mau ke sana enggak boleh, geret lagi. Mau ke sana jangan. Kan begitu. Nah, jadi saudara, benar itu berarti enggak menyimpang. Ayo saudara berjuang, tetap ada di jalan yang benar ini, ya. Tetap ada di track yang benar supaya kita tidak menyimpang. Karena ada jalan yang disangka orang lurus. Ada orang yang berpikiran jalan yang dihadapannya adalah jalan yang lurus. Tapi ujungnya menuju kematian. Atau jalan itu sebenarnya adalah jalan kematian. Jadi saudara, kita harus terus berusaha untuk tidak menyimpang. Nah, yang keempat. Ya saudara, yang keempat, maka arti pantas itu tidak mengherankan. Ya, tidak mengherankan. Kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Saya nanti akan baca dari versi mudah dibaca. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, versi mudah dibaca. Ayat yang sama, ayat 2, Roma 12, ditulis demikian. Jangan mengubah dirimu
menjadi seperti orang di dunia ini. Ya, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Nah, saudara, di terjemahan yang baru yang saudara baca, ya, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Dari terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, janganlah mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Nah, saudara, kalau kita ada di jalan yang benar tadi, ya, kita terus berusaha, maka saudara, kita akan menjadi orang yang tidak mengherankan. Tidak mengherankan itu di hadapan Tuhan, tentu saja saudara sudah benar. Maka di hadapan manusia, manusia akan melihat kita dan mereka tidak heran. Ini orang yang benar. Ya, dari terjemahan versi mudah dibaca, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini. Jadi saudara, orang yang pantas tinggal di sorga, yang sudah diselamatkan, diberi kesempatan untuk tinggal di sorga, saudara, itu tidak boleh lagi hidup seperti dunia ini atau orang yang ada di dunia ini. Sebab dikatakan jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Walaupun saudara dan saya tinggal di dunia. Ya. Walaupun dalam tanda kutip kita tinggal di dunia, tapi Tuhan tidak mau saudara dan saya seperti orang dunia hidup, cara hidup kita. Ini loh, ini firman Tuhan, bukan saya mengada-ada. Tapi dikatakan janganlah mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini. Seringkali kita karena situasi, kita berubah menjadi seperti mereka. Takut ditolak, takut dikatain, ya, atau merasa malu kalau mengaku orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara, ini loh, jangan mengubah dirimu jadi seperti orang dunia ini. Lalu dikatakan, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu. Saudara, Tuhan itu mau memproses hidup kita. Bukan hidup yang ada di luar, bukan. Bukan tubuh jasmani kita, tapi hidup dalam, yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Hidup rohani kita. Tuhan mau mengubahnya, ya. Tuhan mau kita punya kehidupan rohaninya itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa dikatakan, biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Supaya saudara dan saya yang mempunyai cara berpikir yang baru. Kita tahu ketika kita hidup dengan cara dunia ini, kita hidup mengikuti dunia ini, kita pasti binasa. Nah, itu cara berpikir yang harus kita miliki. Saudara bisa baca itu di dalam suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17. Ketika keinginan dunia itu ada di dalam hati kita, menguasai hidup kita. Kita hidup menurut keinginan dunia, suka-suka kita, semau gue. Pokoknya gue hidup selagi ada di dunia, mati urusan nanti. Firman Tuhan katakan kasih akan Bapa tidak ada dalam dirimu. Atau dengan kata lain saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan ketika kita hidup dengan cara dunia ini atau mencintai dunia. Ya, saudara, dikatakan lalu di dalam ayat itu, ya, supaya kita diubah dan memiliki pikiran yang baru. Jadi kamu mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Tujuannya apa? Saudara, supaya kita bisa mengerti ini loh maunya Tuhan. Tuhan tuh mau saudara dan saya hidup tidak menurut dunia. Memang sakit saudara, memang gak enak. Makanya Tuhan Yesus bilang barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib. Menyangkal dirinya tiap-tiap hari dan ikutlah aku. Maksudnya kita harus tinggalkan, ya, kesukaan dunia yang mengikat kita selama ini. Saya sudah katakan,
Kalau saudara masih ingat khotbah beberapa bulan yang lalu, kita sudah merasa nyaman dengan dunia ini. Kita merasa senang tinggal di dunia ini. Padahal saudara, dunia ini sedang menuju kebinasaan. Dan orang yang mengasihi dunia, itu ditulis dalam 2 Petrus, dia akan ikut binasa dengan dunia ini. Karena dunia yang saudara dan saya tinggal, langit bumi yang kita tinggal sekarang itu akan jadi neraka. Ya saudara, langit bumi yang baru. Yohanes pasal 14 dikatakan Tuhan sedang siapkan, itu sorga. LB3 langit bumi baru yang akan menjadi tempat tinggal orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu saudara, dari ayat itu dikatakan supaya kita bisa ya memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik. Yang baik tentu baik standarnya Tuhan. Bukan baik standarnya manusia. Lalu di dalam ayat ini dikatakan yang menyenangkan baginya. Kalau di terjemahan baru Alkitab yang saudara pegang, yang berkenan. Ya. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan dan yang sempurna. Saudara, tujuan Tuhan ya supaya kita bisa tinggal di sorga. Saudara, kita dikembalikan kepada rencananya yang semula. Supaya kita jadi sempurna. Ya, sempurna. Nah jadi ketika kita hidup benar, orang tidak akan menjadi heran. Ini tidak mengherankan ini. Orang-orang pengikut Tuhan Yesus ini hidupnya baik, berkenan dan sempurna. Saudara, itu loh yang Roma 12 katakan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Ayo jadi orang-orang yang tidak mengherankan. Ya, tidak mengherankan kalau kita hidup baik. Kalau kita hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup sempurna. Itu tidak membuat orang heran. Jangan bikin orang heran melihat orang Kristen. Mereka kan taunya kita orang beragama Kristen. Padahal Kristen bukan agama. Kristen itu adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang saudara dan saya harus lakukan. Mereka heran, loh orang Kristen kok hidup seperti saya. Ini yang gak boleh, ini yang gak boleh. Ini yang gak boleh saudara. Kalau saudara lihat orang dunia, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus hidup semaunya, ya, melakukan dosa seenaknya, lalu saudara ikut, mereka akan heran. Heran itu heran dalam tanda kutip. Kok orang Kristen kayak gini ya hidupnya? Ya, iya. Tapi kalau kita hidup tidak seperti mereka, itu yang justru membuat mereka ini tidak mengherankan karena mereka adalah orang Kristen. Standar kekristenan itu lebih tinggi dari mereka saudara. Kita itu dipandang mereka kalau ada orang Kristen jadi pembohong, mereka heran. Betul apa betul? Ya. Ada orang Kristen jadi penipu, mereka heran. Orang Kristen kok nipu ya? Iya kan? Tapi maaf bicara kalau orang yang ada di luar Kristen nipu. Mereka enggak heran. Mereka enggak heran. Mereka enggak heran. Kenapa? Karena banyak. Iya kan? Karena banyak jumlah yang hidup seperti itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang brengsek, mereka heran. Lu orang Kristen kok brengsek? Ya. Jadi ayo saudara, pantas berarti tidak mengherankan. Biarlah kita jadi orang yang tidak mengherankan di hadapan orang-orang banyak. Karena mereka melihat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kelima. Ya saudara, ini arti pantas yang kelima. Arti pantas yang kelima yaitu tampak elok. Yuk kita dengar pembacaannya. Lukas 2 ayat 52 dan 40. Iya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah saudara, ketika kita hidup tidak mengherankan karena kita sudah hidup benar, tidak mengherankan di hadapan manusia, maka saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia
kita akan tampak elok, tampak indah, tampak menyenangkan, elok. Ya, sesuatu yang elok itu enak dipandang saudara. Kalau saudara pakai baju enggak pas, ya. Saya sudah kasih contoh. Pas itu berarti diukur dengan baju dan sepatu. Kalau saudara pakai baju kesempitan itu enggak elok. Dilihat orang enggak elok, enggak pantas. Orang bilang, bajunya siapa yang dipakai kok sempit. Maaf, apalagi yang wanita. Ya, yang belendunya di sini udah ada banyak. Belendu. Enggak elok dilihat. Iya kan? Saudara, nah kita lihat. Yang pria juga gitu. Perutnya kayak tambur. Enggak elok dilihat oleh orang ya. Nah sekarang saudara, ketika kita tadi di hadapan manusia karena kita hidup benar, jadi tidak mengherankan, maka kalau kita terus ada di jalur yang benar, kita akan tampak elok. Lukas pasal 2 ayat 52. Tuhan Yesus bertambah dewasa. Saya baca dari versi mudah dibaca. Ya, Tuhan Yesus bertambah dewasa dan bijaksana, ia juga semakin disenangi Allah dan manusia. Ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi saudara, kita ini harus terus berjuang untuk semakin hari semakin sempurna atau dewasa secara rohani. Kita nggak boleh terus jadi kanak-kanak. Supaya apa? Supaya kita tampak elok di hadapan Bapa. Ketika kita dewasa, kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Hidup seperti Tuhan Yesus, saudara, dikatakan di hadapan Allah. Saudara, di hadapan manusia, kita akan semakin disenangi. Ya, dengan bertambahnya usia rohani saudara dan saya, kita seharusnya semakin elok, semakin elok, semakin elok. Saudara, ingat ketika Tuhan Yesus ya dipermuliakan di gunung bersama dengan Yohanes, Petrus, saudara, ya satu lagi siapa? Yakobus. Ketika mereka 3 murid ini dibawa Tuhan Yesus ke gunung, lalu Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Mereka mendengar satu suara daripada Bapa. Dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, kita harus kejar ucapan itu dari Tuhan. Ya, dari Bapa kita. Lewat Tuhan Yesus tentunya, sebab Bapa adalah roh. Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Kita harus dengar ucapan itu yang berkata ketika kita tampak elok, hidup kita semakin berkenan, hidup kita semakin benar. Nanti saudara, kita akan dengar ucapan, ini loh anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah kalau sudah berkenan saudara, selagi di dunia ini, kalau hidup saudara, hidup saya, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya saudara, mari usahakan kita pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hidup kita ini loh, hidup yang sudah dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Itu usaha Tuhan. Makanya Bapa mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia. Itu tujuannya supaya saudara dan saya kembali kepada rancangan yang semula. Ya, ayo saudara terus berjuang. Pantaskah hidupku sebagai orang yang sudah diselamatkan? Nah saudara, kita sudah belajar firman. Sekali lagi saudara, kalau saya, tante menghimbau saudara, mengajak saudara untuk rajin ke gereja, itu tidak punya tujuan lain. Tujuannya supaya saudara dan saya selagi masih ada nafas, ya, kesempatan yang Tuhan berikan di sisa umur hidup ini, kita terus mau mempersiapkan hidup kita. Kita terus mau memperbaiki hidup kita supaya kita pantas.
menjadi orang yang sudah diselamatkan. Ya, saudara, ayo saudara. Kamis datang, cobalah tinggalkan jam kesibukanmu di toko. Ya, yang kerja di kantor sama orang. Ketika sudah pulang cepat berkemas-kemas berangkat ke gereja. Yang sekolah pulang cepat siap-siap ikut papa mama ke gereja. Yang buka seleb juga cepat coba usahakan. Apapun kerjaan saudara, kerjaan itu ada di tangan kita. Jangan kita diperbudak dengan kerjaan. Semua kita akan tinggal. Ya, yang harus kita terus merenung ketika kita menghadap Tuhan, apa yang Tuhan ngomong sama kita. Itu loh, itu. Jangan Matius 7 ayat 23, aku tidak kenal kamu, enyahlah. Tapi biarlah seperti Tuhan Yesus berkata kepada 2 dan 5 orang yang menerima talenta, yang mengusahakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke tempat perhentian Bapa. Ya saudara, ayo. Datang hari Kamis, datang hari Minggu, ayo kita terus berjuang supaya hidup kita pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, saudara, sekali lagi perjuangan itu sekarang. Perjuangan itu sekarang. Saudara mempersiapkan hidup saudara untuk hidup pantas itu sekarang. Kalau saudara tidak mau, seperti saya pernah katakan, saya sama tante itu sudah habis cara untuk mengingatkan saudara. Saya itu sudah habis akal. Ya apa caranya supaya jemaat ini mau belajar firman Tuhan. Ya, saudara, kita sudah hidup di tengah kondisi seperti sekarang 2 tahun. Sudah itu jangan dijadiin alasan yang ada Om Rikon lah. Sekarang ada anaknya Om Rikon. Besok lagi ada cucunya Om Rikon. Ya, virus tidak akan pernah hilang. Itu yang saudara harus tahu. Yang sekarang kita jaga tubuh kita, hidup kita sehat, kondisi kita. Supaya kita tetap bisa hidup di tengah dunia yang sekarang seperti ini. Jadi jangan dijadiin alasan ada Om Rikon. Aduh saudara, ya, virus itu terus akan ada. Flu ya virus. Saudara batuk virus. Saudara kena demam berdarah itu virus. Ya, orang yang kena polio, sakit polio itu ternyata virus saudara. Nah, apa yang kita mau jadiin alasan? Cuma virus bulak-balik. Ayo saudara, jangan kita menjadi orang yang tidak pantas, yang sudah diselamatkan. Jadilah orang yang pantas, yang sudah diselamatkan. Tuhan berkati. Ya.